Aku sangat penasaran dengan sebutan Gunung Penanggungan sebagai Gunung Pawitran atau Gunung Suci, yang konon dahulu kala pada masa kerajaan Majapahit selalu digunakan oleh para resi dan karisan untuk menyepi di keheningan alam agar mendapat petunjuk dan menyucikan dirinya dari kesalahan dunia menuju alam keabadian. Terletak di Kabupaten Mojokerto dari sisi barat dan Kabupaten Pasuruan dari sisi timur dengan ketinggian 1.653 meter, kurang lebih 55 km sebelah selatan kota Surabaya. Gunung Penanggungan merupakan gunung kecil yang berada pada satu klaster dengan Gunung Arjuna dan Gunung Welirang yang jauh lebih besar. Besok, aku bersama dengan 3 orang temanku, Radit, Doni, dan Oza, berencana untuk mendaki Gunung Penanggungan. Sebelum berangkat mendaki, kami mempersiapkan bekal makanan, minuman, tenda, dan beberapa peralatan lainnya. Kami berangkat sekitar pukul 7 malam. Ada beberapa jalur pendakian Gunung Penanggungan. Kami melewati jalur pendakian via Tamiya Jengtrawas, karena desa ini yang terdekat dengan rumah. Hanya butuh waktu kurang lebih 25 menit perjalanan naik sepeda motor untuk bisa sampai di pos pendakian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berangkat mendaki sedikit demi sedikit. Dataran tinggi kami taklukkan satu persatu, sambil sesekali berhenti untuk istirahat, minum, dan untuk merasakan suasana malam hari yang cukup dingin dan gundita. Ditambah riuhnya suara hewan malam yang saling bersaut-sautan. Sepanjang perjalanan, aku sambil membayangkan keindahan puncak Gunung Penanggungan yang konon merupakan potongan Gunung Meru yang dibawa oleh dewa dari India ke Pulau Jawa. Karena gunung itu sangat berat dan perjalanannya sangat jauh, ada bagian gunung yang jatuh di Jawa bagian barat. Sehingga Pulau Jawa menjadi tenang setelah beberapa waktu mengalami kegoncangan. Kemudian, para dewa membawa sisa gunungnya ke Jawa bagian timur. Puncak gunung yang jatuh itu sekarang dikenal sebagai Gunung Penanggungan, dan badannya paling besar jatuh ke timurnya lagi menjadi Gunung Semeru. Gunung Meru di India dianggap sebagai tempat dewa. Dalam mitologi bentuknya adalah puncak dengan 8 bukit. Sehingga sudah jelas Gunung Penanggungan dianggap sebagai bagian dari Gunung Meru dan dianggap sebagai Gunung Suci pula. Setelah beberapa jam perjalanan yang melelahkan, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon besar. Kami pun duduk di tanah, mengangkat tas-tas yang kami bawa di punggung, lalu menyandarkannya di pohon. Lalu kami mengobrol. Tapi entah mengapa muka Oza terlihat khawatir, entah apa yang dia pikirkan. Dit, lu tadi udah sholat belum sih? Tadi soalnya pas kita sholat, tadi lu malah tiduran di pos, tanya Doni. Ya udahlah, masa gue belum sholat? Jawab si Radit. Oh, ya udah, jawab Doni. Setelah beberapa saat, Lex, gue kebelet kencing nih, ucap Doni melihat ke arahku. Terus kenapa? Kataku. Temenin dong Lex, temenin please, jawabnya dengan nada orang memohon. Ah, jangan gue kak, gue capek banget ini. Mending Oza aja noh, katanya sambil menunjuk ke arah Oza menggunakan kepalaku. Oza adalah pendaki berpengalaman, jadi dia nggak akan capek kalau cuma mendaki 1 atau 2 jam. Ya udah, ayo Dan. Kebetulan gue lagi juga kebelet pipis nih, jawab Oza. Dia memang pria yang peka. Noh, udah cepet sana, ucapku sambil tersenyum lega. Iya, siap Kak Alex. Ayo Zah, jawab Doni dengan nada mengejek. Anak ini memang senang sekali bikin jempol orang. Mereka berdua berdiri lalu pergi meninggalkan aku bersama Radit di bawah pohon besar. Tunggu bentar ya, kita mau kencing di sana, seru Oza, sembari menunjuk tempat yang akan mereka tuju. Oke, balasku dengan seruan. Mereka pun berjalan menuju jalan yang mereka tuju. Di bawah pohon yang besar, dengan suhu dingin yang terasa seperti menusuk-nusuk kulitku, aku dan Radit ngobrol. Oh iya, Dik, kok si Oza sama si Doni lama banget ya? Kataku teringat mereka berdua. Iya juga ya, udah hampir 10 menit loh ini, balasnya khawatir. Aku melihat ke arah jalan yang mereka tuju. Kekhawatiranku bertambah setelah 5 menit berlalu. Oza dan Doni tak kunjung kembali juga. Aku melihat ke arah Radit. Kami tidak mengeluarkan sepatah kata pun selama 5 menit terakhir. Mungkin Radit takut, sekaligus khawatir kalau terjadi yang tidak-tidak terhadap mereka berdua. Setelah beberapa saat dalam keheningan, entah mengapa suasana kami terasa berbeda.
Dit, lu ngerasain sesuatu yang beda nggak? Ucapku pelan-pelan. Iya nih, entah mengapa suhunya terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan terjeda. Dan apa? Tanyaku dalam hati sambil menggosokkan kedua telapak tanganku, agar terasa sedikit hangat. Dan tiba-tiba muncul kabut. Entah mengapa Radit menatapku dengan muka ketakutan. Tangannya mulai gemetar. Ada apa, Dit? Tanyaku heran. Lex, sepertinya kita harus meninggalkan tempat ini segera, kata Radit ketakutan. Apa maksudmu? Kita harus menunggu Oza dan Doni, Dit. Tidak perlu, Lex. Kita harus meninggalkan tempat ini segera sebelum terlambat. Ucap Radit dengan panik, sampai keluar keringat dingin, tangan gemetar. Dari kejauhan, terlihat bayangan seseorang yang mendekati kami. Radit ketakutan berlari lalu melompat ke belakangku. Sosok itu tertati-tati, berjalan cepat ke arah kami berdua. Radit tambah takut gemetar. Aku dengan berani menyalakan lalu mengarahkan senter di kepalaku ke arah sosok itu. Ternyata itu Doni. Oi, Don, lama banget sih, seruku memanggil Doni. Aku terkejut saat senterku menyerot ke arah wajah Doni. Mukanya terlihat pucat seperti seorang yang tak memiliki nyawa. Lu ngapain aja lama banget? Oh iya, si Oza mana, Don? Tanyaku penasaran, dengan wajah yang pucat, lesu, dengan peluh dingin yang menempel di kulitnya. Doni menjelaskan, dengerin baik-baik ya Lex, Dit, Oza, tadi kan gue suruh nungguin di jarak yang agak jauh dari tempat kencing gue. Nah, pas gue kembali ke tempat itu, si Oza hilang. Hah? Aku dan Radit terkejut. Duh, terus kita mau gimana? Tanya Radit dengan suara gemetar. Mau gimana lagi? Ayo kita cari Oza bersama. Aku yakin dia masih ada di sekitar tempat kencingku tadi. Aku dan Radit mengangguk. Kami mengambil tas masing-masing. Tas Oza ku bawa. Kami mulai menyusuri tempat yang dimaksud oleh Doni bersama-sama dengan senter kepala yang kami pakai di kepala kami masing-masing. Baru juga sampai di tempat yang Doni maksud. Kami terkejut karena ada sepasang sepatu dan headlamp yang tergeletak di bawah pohon yang tingginya 4-5 meter. Aku dan Radit, yang mengira itu adalah sepatu milik Oza, berlari menuju ke arah sepatu tersebut. Setibanya kami berdua di bawah pohon dan memungut sepatu dan headlamp yang tergeletak di tanah, tiba-tiba ada sosok yang jatuh dari pohon dan berdiri tepat di belakang kami. Dan, wah! Aku dan Radit sontak terkejut, lalu refleks menutupi kepala kami dengan kedua lengan kami. Apalah kalian ini gini doang kok takut? Aku yang masih agak ketakutan perlahan membuka mataku dan meregangkan kedua lengan yang menutupi kepalaku. Lalu aku melihat Doni dan Oza yang tertawa berguling-guling sampai air mata mereka keluar. Aku dan Radit masih terdiam, masih mematung dengan wajah terkejut. Perasaan lega karena itu cuma candaan sedikit teredam oleh rasa jengkel yang muncul begitu saja. Doni dan Oza masih tertawa terbahak-bahak, hingga aku bisa melihat perut mereka yang mulai sakit karena terlalu banyak ketawa. Aduh, Oza, Doni, lo pada gila ya? Seruku dengan suara setengah marah, mencoba menahan amarah yang mulai menggebu di dada. Lo kira kita ini apa? Lo pikir ini lucu? Radit yang awalnya hanya diam, kini mulai membuka suara. Iya, Oza, Don, itu gak lucu loh. Kita semua kan udah khawatir banget. Gue sampai gemeter tadi. Oza berhenti tertawa sejenak, tapi senyum jahilnya masih mengembang di wajahnya. Iya, sorry Lex, Dit. Cuma iseng dikit kok. Jawabnya sambil mengusap wajahnya yang masih basah oleh air mata tawa. Doni juga mulai tersadar dan menghentikan tawanya. Iseng lu bikin kita panik setengah mati, Zah. Gue kira lu beneran hilang. Doni juga kayak orang bingung setengah mati, kataku, suaraku agak meninggi karena frustasi. Doni yang melihat aku kesal, mencoba mengalah. Maaf banget, Lex. Gue cuma pengen ngerjain kalian, biar ada serunya dikit. Kan udah lama kita jalan jauh. Tapi, ya gue ngerti sih, kalau kalian sampai khawatir gitu. Jawabnya sambil menggaruk kepala, merasa bersalah. Oza ikut menundukkan kepala sedikit, tanda menyesal. Gue juga minta maaf, Lex. Gue gak nyangka bakal bikin kalian segitunya. Gue cuma pengen bikin suasana jadi ringan, tapi ternyata malah jadi kebablasan. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Rasanya campur aduk antara lega dan marah, tapi aku sadar bahwa kemarahan ini cuma sementara. Gak lucu, Za. Gue beneran khawatir loh. Kalau lo hilang beneran gimana? Aku menatap mereka satu persatu, merasa sedikit lebih tenang, meski amarah masih terasa sedikit membekas. Iya, gue ngerti. Tapi lo berdua jangan bikin gue jantungan lagi ya, kataku dengan nada sedikit lebih lembut, meskipun masih ada ketegangan di wajahku. Oza dan Dodi saling pandang. Kemudian mereka mengangguk dan kembali tertawa kecil. Namun kali ini, tawanya terdengar lebih tulis, seperti mereka benar-benar menyadari kesalahan mereka.
Oke, kita janji. Kali ini terakhir deh, kata Oza dengan senyum nakal yang masih belum hilang sepenuhnya. Doni menambahkan, dan kali ini beneran ya, kita nggak akan bikin lo panik lagi. Aku menghela nafas panjang. Akhirnya, bisa sedikit tersenyum meski rasa jengkel masih tersisa di dalam hati. Aku menghela nafas panjang. Akhirnya, bisa sedikit tersenyum meski rasa jengkel masih tersisa di dalam hati. Oke deh, gue maafin. Tapi kalian berdua harus bayar utangnya loh. Setiap kali kita berhenti, kalian yang bawa tas. Seruku sambil tersenyum sinis. Mereka berdua langsung cemberut, tapi akhirnya setuju juga. Setelah kejadian itu, perjalanan kami pun kembali dilanjutkan. Kami melanjutkan pendakian, berjalan beriringan dengan jarak yang semakin melebar karena medan yang semakin menantang. Rasa cemas yang sempat menggelanyuti hati perlahan memudar, meski aku tetap waspada. Namun, entah mengapa, suasana di sekitar kami mulai berubah. Seiring waktu, angin yang sebelumnya hanya berhembus ringan, kini terasa semakin dingin, hingga menusuk tulang. Suasana terasa sepi, dan kabut tipis mulai menyelimuti sekitar kami. Rasanya, waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Aku terus melangkah dengan cepat, mencoba untuk tetap fokus pada jalur pendakian yang semakin curam. Sesekali aku menengok ke belakang untuk memastikan kami tetap bersama dan tak ada yang tertinggal. Tapi, ketika aku menoleh lagi, aku mulai merasa ada yang aneh. Doni dan Oza terlihat berbeda, wajah mereka pucat, dan tubuh mereka terlihat lesu. Seperti mereka kehabisan tenaga meski baru beberapa jam berjalan. Mereka seolah-olah tidak berada dalam keadaan normal. Aku sempat meremang, mencoba mengabaikan perasaan itu. Namun semakin lama aku semakin yakin ada yang tidak beres. Meskipun mereka berdua tampak seperti mereka yang biasa, Oza yang selalu penuh energi dan Doni yang tak pernah berhenti bercanda, sekarang mereka terlihat jauh lebih lesu. Bahkan seperti ada yang hilang dari mereka. Aku menatap Radit yang berjalan di sampingku, dan melihatnya juga melirik ke belakang. Dit, lo lihat nggak sih? Bisikku telan. Takut kalau suara kami terdengar oleh mereka berdua. Radit mengangguk pelan. Wajahnya mulai terlihat cemas. Iya, gue lihat Lex. Mereka aneh. Kayak bukan mereka lagi. Aku menggigit bibir. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Kami melangkah lebih cepat. Namun ketegangan yang terasa di udara semakin mencekam. Seolah ada sesuatu yang menekan di dada. Dan semakin lama semakin sulit untuk bernafas dengan tenang. Aku menengok lagi ke belakang. Kali ini dengan lebih jelas. Doni dan Oza berjalan pelan. Maka mereka tampak ragu. Dan mata mereka kosong, seolah tidak melihat apa-apa. Mereka bahkan tidak terlihat seperti mereka yang sedang dalam perjalanan bersama kami. Rasanya, mereka menjadi sosok yang asing, dan pelan lagi teman-temanku. Aku menelan ludah. Hati mulai dipenuhi rasa takut yang tak bisa kuhindari. Radit, gue nggak yakin mereka baik-baik aja. Ada yang salah sama mereka, ucapku. Kali ini dengan suara yang lebih keras. Radit mengangguk. Wajahnya terlihat semakin gelisah. Kita harus berhenti, Lex. Ini nggak beres. Kita harus cari tahu apa yang terjadi. Kami pun berhenti di jalur yang sedikit lebih datar. Menunggu mereka berdua. Doni dan Oza hanya diam, tidak menanggapi kami yang sudah berhenti. Aku merasa semakin tercekik oleh kecemasan, namun tetap mencoba untuk berpikir jernih. Mereka berdua akhirnya berhenti juga di depan kami, berdiri dengan pandangan kosong. Ada apa, Don? Zah? Tanyaku ragu, berusaha membuka percakapan. Namun, yang menjawab bukan Oza atau Doni, melainkan suara angin yang semakin kencang, mengelilingi kami dengan semakin misterius. Kami berusaha untuk berbicara dengan Doni dan Oza, namun mereka hanya menjawab seperti desahan samar. Seperti tidak mendengarkan kami dengan jelas. Rasanya seperti ada yang aneh dengan mereka, tapi aku mencoba untuk berpikir positif. Mungkin mereka hanya bercanda lagi, atau kelelahan setelah perjalanan panjang. Setelah 2 jam perjalanan yang melelahkan, akhirnya kami tiba di tempat camp untuk melihat sunrise di Gunung Penanggungan. Kami mendirikan tenda, makan ringan, dan sedikit berbincang sebelum akhirnya tertidur kelelahan. Aku terbangun sekitar pukul 2 pagi. Kami harus segera berangkat agar bisa melihat sunrise tepat waktu. Aku meraih jam tangan dan melihat waktu yang semakin mendekat. Dengan setengah mengantuk, aku beranjak untuk membangunkan Doni dan Oza. Namun saat aku melihat ke tempat tidur mereka sudah tidak ada. Hilang, seperti angin yang tiba-tiba menghilang membawa mereka. Aku terdiam, seakan tak percaya, lalu memanggil mereka berdua dengan suara pelan. Doni, Oza, tidak ada jawaban. Keheningan malam itu terasa semakin mencekam. Aku berlari menghampiri Radit, wajahku panik. Dit, Oza sama Honi hilang. Mereka gak ada di dalam tenda, kataku terburu-buru. Radit yang terbangun langsung tampak kebingungan. Kami semua terdiam sejenak. Suasana yang tadinya ceria, kini terasa mencekam. Rasanya seperti ada yang salah, dan kami tak tahu harus berpikir apa lagi.
Aku memandang ke arah tenda yang berdiri tegak, terbayang kembali apa yang terjadi semalam. Dan pertanyaan itu muncul lagi di benakku. Apa yang sebenarnya terjadi pada kami? Radit menyelah, mencoba menenangkan kami. Apapun itu, gak usah dipikirkan. Yang penting kita semua bisa turun dan pulang bersama dengan selamat. Katanya tegas, meski masih ada sedikit kecemasan di matanya. Kami mengangguk setuju, dan perlahan senyum kembali merekah di wajah kami. Iya, lo bener, Dit, jawabku, mencoba mengalihkan pikiran dari kejadian aneh itu. Kami pun melanjutkan ngobrol di depan tenda dengan santai, meski ada sedikit keheningan di antara kami. Waktu berlalu begitu saja, dan tanpa terasa jam sudah menunjukkan pukul 7. Kita beres-beres aja yuk, ucap Oza. Berdiri, dan mulai merapikan peralatan. Kami semua ikut membantu, mengemas barang-barang dengan cepat. Setelah semuanya siap, kami mulai turun bersama. Melangkah dengan hati yang sedikit lebih lega. Kejadian semalam masih membekas di pikiran. Tapi yang penting, kami bisa turun dengan selamat, bersama, seperti yang Radit katakan. Setelah beberapa hari sejak kami mendaki, hidup kami berjalan normal seperti biasanya. Namun, suatu malam aku pernah bermimpi bahwa ada seorang putri yang sangat cantik. Seakan dia adalah keturunan bangsawan yang sangat dihormati pada masanya. Dia mengawasi aku, Radit, Dani, dan Oza ketika kita mendaki. Aku menatapnya, dia pun menatapku. Juga, lalu, ia tersenyum.